Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 dengan materi valet dan automobile ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aril dengan akhiran NIM 38 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reski Raditya Iskandar dengan akhiran NIM 48. Perkenalkan, nama saya Rizky Suryana Paramadani dengan akhiran NIM 60. Perkenalkan, nama saya Jessica Teknini dengan akhiran NIM 02. Sebelumnya terima kasih. Selamat menonton. Definisi valet parking adalah layanan parkir yang disediakan oleh petugas khusus di mana pemilik kendaraan tidak perlu repot mencari dan memarkirkannya mobil sendiri. Petugas yang disebut valet biasanya mengenakan seragam formal, akan menerima kunci kendaraan dari pemilik lalu memarkirkannya di lokasi yang telah disediakan. Nah, selanjutnya yaitu definisi automobile adalah sebuah kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi darat, biasanya memiliki 4 roda atau lebih. Ini dapat berupa mobil penumpang, truk, atau jenis kendaraan serupa yang digunakan oleh mesin pembakaran dalam atau mobil listrik. Automobile umumnya dirancang untuk mengangkut penumpang dan muatan, serta dilengkapi dengan sistem kemudi, rem, transmisi, dan fitur keamanan lainnya. Selanjutnya, mekanisme valet. Yang pertama, penerima kendaraan. Valet menerima kendaraan dari pelanggan dan mencatat detailnya seperti jenis kendaraan, nomor plat, dan instruksi khusus. Yang kedua, parkir kendaraan. Valet mengemudikan kendaraan ke tempat parkir yang ditentukan, biasanya di area parkir khusus untuk valet. Mereka mengatur kendaraan sedemikian rupa agar mudah diakses dan tidak mengganggu kendaraan lain. Yang ketiga, penyerahan kembali kendaraan. Ketika pelanggan meminta kembali kendaraannya, valet membawa kendaraan tersebut dari tempat parkir dan menyerahkan kembali kepada pelanggan. Mereka mungkin juga membantu pelanggan dengan barang-barang atau bagasi jika diminta. Selanjutnya, penggerakan utama. Yang pertama, mobil menggunakan mesin sebagai sumber tenaga utama. Mesin ini dapat berupa mesin pembakaran dan bensin diesel atau motor listrik tergantung pada jenis mobilnya. Yang kedua, sistem transmisi, yaitu sistem transmisi mengubah tenaga dari mesin menjadi gerakan roda kendaraan. Transmisi ini bisa manual atau otomatis. Yang kedua, sistem transmisi. Sistem transmisi mengubah tenaga dari mesin menjadi gerakan roda kendaraan. Transmisi ini bisa manual atau otomatis tergantung pada preferensi pengemudi dan jenis mobilnya. Yang ketiga, sistem kemudi. Sistem kemudi memungkinkan pengemudi untuk mengontrol arah dan posisi kendaraan. Ini biasanya dilakukan melalui kemudi yang terhubung dengan sistem kemudi dan roda. Yang keempat, sistem suspensi. Suspensi mobil mengatur kenyamanan berkendaraan dengan menyerap goncengan dari jalan. Ini terdiri dari sejumlah komponen seperti pegas dan peserta dan atmosfer. Yang kelima, sistem penggerak. Sistem penggerak mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Ini dapat menjadi penggerak depan, penggerak belakang, atau penggerak 4 roda, tergantung pada konfigurasi mobil. 6. Sistem rem. Sistem rem adalah bagian penting yang memungkinkan kendaraan berhenti atau melambat. Ini terdiri dari rem cakram atau drum yang dioperasikan oleh pedal rem. Berikut adalah beberapa jenis valet dan automobil. Jenis-jenis valet yang pertama yaitu valet pribadi. Valet yang bekerja secara langsung untuk individu atau keluarga, bertanggung jawab atas perawatan pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadi lainnya, serta mungkin juga mengurus transportasi pribadi. Yang kedua ada valet hotel. Valet yang bekerja di hotel atau resort untuk menyediakan layanan pengaturan dan penjagaan kendaraan tamu, serta mungkin juga membantu tamu dengan bagasi dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga,
Valet restoran, valet yang bekerja di restoran atau klub malam untuk membantu pelanggan dengan parkir kendaraan mereka dan memberikan layanan transportasi sehubungan dengan kunjungan ke restoran tersebut. Yang keempat, valet parkir, valet yang bekerja di tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan, pusat kota, atau acara-acara khusus untuk membantu pelanggan dengan parkir kendaraan mereka dan mengatur lalu lintas parkir. Selanjutnya jenis-jenis automobil. Yang pertama, mobil penumpang. Mobil yang dirancang untuk mengangkut penumpang biasanya memiliki kapasitas tempat duduk antara 2 hingga 7 orang, tergantung pada modelnya. Yang kedua, truk. Truk ini adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut barang-barang. Truk memiliki bak atau tempat muat yang luas di bagian belakangnya. Ketiga, sport SUV, yaitu sport utility vehicle, yang itu mobil yang dirancang untuk penggunaan off-road atau di jalan yang tidak rata dengan kemampuan mengangkut penumpang dan barang-barang yang lebih besar daripada sedan biasa. Yang keempat, mobil listrik. Mobil listrik yang menggunakan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga utamanya, yang semakin populer karena keunggulannya dalam hal kebersihan, lingkungan, dan efisiensi energi. Yang kelima, mobil konvensional atau bensin diesel. Mobil yang menggunakan mesin pembakaran dalam konvensional yang menggunakan bensin atau diesel sebagai bahan bakarnya. Yang keenam, yaitu kendaraan otonom. Mobil yang dilengkapi dengan teknologi otonom yang memungkinkannya untuk mengemudi tanpa intervensi pengemudi manusia. Teknologi ini sedang dikembangkan dan diuji untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Seperti ini. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, valet and automobile, keduanya merupakan elemen penting dalam layanan transportasi dan perawatan. Valet adalah pelayanan pribadi yang mengurus perawatan pakaian dan pengelolaan kendaraan pribadi. Sementara automobile adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi. Meskipun berbeda dalam fungsi, keduanya berperan dan menyediakan kenyamanan dan mobilitas bagi pelanggannya. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Terima kasih.